Bab 17. Cermin Ciavo membeberkan rahasianya. Juan Gomez tidak meronta-ronta lagi. Kini ia berbicara dengan suara yang tidak jelas, meski kedengarannya seperti menyumpah-nyumpah. "Jangan pecahkan cermin itu, Senor Cantora," kata Jeff. "Tidak peduli milik Anda atau bukan, tapi jangan Anda pecahkan. Nenek saya bisa pingsan nanti. Lagi pula," kata Jupiter Jones, "jika Anda memecahkannya, mungkin saja Anda akan membeberkan rahasia itu pada Juan Gomez. Sedang saya rasa ia tidak tahu apa sebenarnya rahasia itu." "Aku tahu," kata Gomez. "Dari semula aku sudah tahu. Tapi buktinya itulah yang aku inginkan." "Kalau begitu saya bisa mengatakannya dengan cara lain," kata Jupiter lagi. Gomez tidak tahu pada bagian mana dari cermin itu bukti yang dicari-cari disembunyikan. Dan saya rasa Anda juga tidak mengetahuinya, Senor Santora. Sedang tentang cerita Anda, bahwa Anda keturunan Ciavo sang penyihir, saya rasa itu bisa kita lupakan saja, karena itu cuma karangan Anda saja. "Aku tak akan mengatakan apa-apa," kata Santora. "Saat ini Anda belum perlu mengatakan apa-apa," kata Jupiter padanya. "Misalnya saja, kami tahu bahwa Anda ini bekerja atas perintah Presiden Republik Rufino. Anda pasti bukan keturunan Ciavo. Tapi bisa saja. Apa? Anda putra Presiden Garcia?" Santora terhenyak, duduk di atas peti kemas yang tadi. "Kau," katanya. "Kau yang dengan diam-diam masuk ke kamarku di hotel. Kau membongkar surat-suratku." "Bukan, itu bukan Jupe. Tapi Gomez," kata Pete. "Ia yang memukul kepala Anda, sampai Anda pingsan. Saat itu saya ada di luar. Saya mendengar segala-galanya. Dan saya juga melihat Gomez pergi. Lelaki kecil yang tindih Pete dan Jeff meronta-ronta lagi sambil mengumpat-umpat. "Orang itu," keluhnya. "Orang yang selalu berpakaian apik itu. Dia bicara demi kebaikan Republik. Dia itu keponakan Garcia, si gagah, si jujur, yang menganggap dirinya penyelamat negara Rufino." "Apa? Dia pencuri?" "Pamannya pencuri dan keponakannya juga, sama saja." Jupiter mendehem. "Ketika Presiden Garcia menang dalam pemilihan umum 12 tahun yang lalu, lawannya melancarkan tuduhan bahwa ia bukan orang yang jujur. Kata lawannya waktu itu, ia punya bukti bahwa Garcia dulunya penjahat. Tapi saingan itu tidak bisa membuktikan atau menunjukkan bukti-bukti mengenai hal itu. Dan kemudian Garcia memenangkan pilihan itu. Bukti-bukti itu, bukankah Garcia tahun ini harus mencalonkan diri lagi untuk dipilih menjadi presiden yang berikut? Bagaimana jika ada yang bisa menyodorkan bukti-bukti tuduhan bahwa ia pernah melanggar hukum? Apakah yang akan terjadi?" "Itu akan merupakan tragedi bagi Rufino," kata Santora. "Sebentar lagi polisi akan tiba di sini, Senor Santora," kata Jupiter. "Kami yang memanggil. Mereka nanti pasti ingin tahu apa sebabnya cermin itu begitu penting, sampai Gomez menculik cucu Mrs. Dunley dalam usaha untuk memperolehnya secara paksa. Saya rasa saya tahu." Santora terkejut. "Kau tahu? Tapi itu kan mustahil." "Urusannya menyangkut pemerasan kan, Senor Santora," kata Jupiter. "Isabella Manolo sama sekali tidak tersangkut di dalamnya. Ia sama sekali tidak tahu dengan cara bagaimana almarhum suaminya bisa memperoleh kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Republik Rufino. Ia tidak tahu, tapi kami bisa menduga. Ia memiliki bukti-bukti itu. Bukti-bukti kebenaran tuduhan terhadap presiden kalian yang sekarang. Manolos semasa hidupnya melakukan pemerasan terhadap Presiden Garcia, dengan ancaman akan membeberkan rahasia yang akan merusak nama baiknya." Santora terhenyak. "Polisi kalian tidak boleh sampai menemukannya," katanya. "Sebelum pamanku menjadi kepala negara, rakyat Rufino sangat menderita. Waktu itu keadaan di sana sudah begitu gawatnya, sehingga sudah hampir pecah revolusi. Di bawah pemerintahan pamanku, keadaan berubah menjadi tenang dan makmur. Kalau dulu penduduk yang miskin hidup seperti hamba sahaya, kini di mana-mana terjadi kemajuan. Garcia harus tetap menjadi presiden. Kami tidak mau kembali lagi hidup seperti masa silam, yang penuh dengan penderitaan. Pemerintahan pamanku sedikit pun tidak ada cacat celahnya. Pembantu-pembantunya, semua orang-orang yang bijaksana dan terhormat, kecuali Manolos, bandit itu." "Pemeras?" desak Jupiter ingin tahu. Santoro mengangguk dengan sedih. "Baiklah, aku akan mengatakannya. Lalu jika kau tahu di mana rahasia yang tersembunyi pada cermin itu, kurasa kau akan mau mengatakannya padaku." Santoro memandang ke arah Juan Gomez. "Bangsat yang terkapar di lantai itu, dia dulu pelayan Diego Manolos. Kalian tahu orang seperti apa dia itu? Pencopet, maling kelas teri. Dan kini kalian mengatakan bahwa ia juga penculik. Aku tidak heran mendengarnya. Orang itu berbahaya, tidak mengenal kasihan, dan tanpa perasaan. 10 tahun lamanya ia menjadi pelayan Manolos. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri orang macam apa Manolos itu semasa hidupnya. Senora Manolos, teman Senora Danley, adalah seorang wanita cantik. Tapi wanita kadang-kadang tidak memakai akal sehat kalau memilih calon suami. Akibatnya, Senora Manolos kemudian hidup menderita.
Perempuan dungu, teriak Juan Gomez. Diam, bentak Santora. Semasa mudanya pamanku juga pernah bersikap tolol. Banyak anak muda yang juga begitu. Pamanku dikirim ke Spanyol untuk menuntut ilmu di universitas. Di sana ia berkenalan dengan Diego Manolos, yang juga disekolahkan ke Spanyol. Manolos memiliki cermin peninggalan Tiago, sang penyihir. Manolos membelinya secara wajar. Mungkin itu kejujuran terakhir yang dilakukan olehnya. Tiago memang punya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu punya anak laki-laki pula, dan begitu seterusnya. Sampai anak laki-laki yang terakhir. Keturunan terakhir Tiago perempuan. Dia ini tidak menikah. Ketika Manolos menjumpainya, ia sudah uzur dan sangat miskin. Tinggalnya di sebuah kota kecil di kawasan Castilla. Keturunan Tiago itu memiliki cermin hantu warisan moyangnya. Ia punya cermin, tapi uang tidak ada. Padahal uangnya sangat diperlukannya. Manolo sendiri waktu itu miskin, tapi masih muda. Kecuali itu, ia juga memiliki daya fantasi. Ia meminjam uang untuk bisa membeli cermin itu, yang kemudian dikirimkannya ke Madrid. Di mana-mana ia berbicara mengenai cermin itu. Di kedai-kedai minum, di tempat-tempat ceramah, ia memiliki cermin Tiago. Cerita itu tersebar kemana-mana dan orang mulai bertanya-tanya. Benarkah cermin itu bisa menunjukkan masa yang akan datang? Manolos berlagak seakan-akan cermin itu sungguh-sungguh mengandung kekuatan gaib. Ia berlagak bisa melihat ke masa depan dengan bantuan cermin itu. Perkembangan selanjutnya datang dengan segera. Mula-mula ia didatangi rekan-rekan mahasiswa dari universitas, dan pada mereka Manolos meramalkan berbagai hal yang akan terjadi. Ramalannya selalu hanya samar-samar saja, tapi pada pemuda dungu itu sendiri yang ingin percaya. Kadang-kadang ramalannya menjadi kenyataan, atau setidak-tidaknya hampir kena, sehingga mulai timbul anggapan bahwa Manolos benar-benar bisa melihat masa depan lewat cermin Tiago. Setelah itu berdatanganlah kaum berharta di kota itu untuk minta diramalkan nasib mereka. Kemudian Manolos menunjukkan belangnya, wataknya yang asli keluar. Seorang pria yang sudah tua sekali dan menderita penyakit encok disarankannya agar berlayar apabila ingin sembuh. Lelaki uzur itu berangkat, dan saat dia sedang berlayar, rumahnya dirampok habis-habisan. Pada seorang wanita, Manolos mengatakan bahwa uang yang dimilikinya perlu diberkahi. Seluruh uang yang dimilikinya harus dibawa ke pendetanya di gereja tempat ia biasa bersembahyang. Wanita itu menuruti nasihat Manolos, tapi di tengah jalan, uangnya itu dicopet. Masih banyak lagi kejadian-kejadian seperti itu. Tidak perlu kubeberkan semua. Kalian pasti bisa membayangkan sendiri kalau melihat kecerdasan kalian yang masih begini remaja. Licik sekali permainannya, seru Pit. Tapi polisi Spanyol, tidakkah mereka mencium adanya kejahatan itu? Ya, kemudian, kata Santora. Tapi sebelumnya, bahkan sebelum ia mulai melakukan kejahatan, Manolo sudah mengarahkan perhatian khusus pada pamanku. Semasa masih muda pun, pamanku sudah bercita-cita ingin mengubah keadaan di Rufino. Ia sering bicara mengenai cita-citanya, dan Manolos mendengarkan. Dalam hati saat itu, Manolos mestinya sudah menduga bahwa pamanku bisa menjadi orang penting, dan ia bertekad ingin ikut menikmati pengaruh paman kelak. Di samping itu, keluarga Garcia tergolong kaum berharta. Timbul ide dalam hati Manolos untuk melakukan pemerasan. Ia akan menggunakan cermin itu untuk itu yang bisa dilakukan penjahat terhadap orang penting yang tidak disukai dalam film-film gangster. Maksud Anda menjebak, kata Bob. Manolos hendak menjebak paman Anda? Ya, ya, betul. Itu yang hendak dilakukan olehnya. Kebetulan Manolos punya kenalan seorang gadis yang bekerja sebagai pelayan pada suatu keluarga golongan terkemuka. Gadis itu sangat terpengaruh oleh Manolos. Dengan bantuan cerminnya, diyakinkannya gadis itu bahwa ia ditipu majikannya. Gadis itu berhasil diyakinkan bahwa ia adalah korban ketidakadilan. Ia berhak untuk melakukan pembalasan. Manolos mengatakan, ia mengenal seorang pria yang bersedia membeli perhiasan milik majikan gadis itu dengan harga tinggi. Gadis itu disuruhnya mengambil perhiasan itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak yang harus dibungkus dengan kertas merah. Urusan selebihnya akan diatur olehnya. Pria itu nanti akan menjumpainya untuk menyerahkan uang pembayaran yang dimasukkan dalam sampul. Lalu gadis itu harus menyerahkan kotak yang berisi perhiasan pada orang itu. Gadis itu menurut saja. Dicurinya perhiasan majikannya, lalu dijumpainya pria yang penampilannya sudah dijelaskan Manolos padanya. Pria itu menyerahkan sebuah sampul padanya, dan gadis itu memberikan kotak yang terbungkus kertas merah pada orang itu. Pria itu pamanku. Pencuri, sergah Juan Gomez. Pamanku tidak tahu menahu tentang urusan itu, balas Santora sambil berteriak pula. Ia mengira dengan perbuatannya itu ia telah menolong Manolos. Dikiranya dalam sampul yang diserahkan itu ada surat untuk gadis itu, dan kotak yang diterimanya berisi hadiah untuk Manolos. Gadis itu dijumpainya di jalan, dekat sebuah pancuran air. Manolos ternyata juga di situ, bersembunyi dan membawa kamera foto. Manolos memotret pamanku ketika berjumpa dengan gadis itu. Dalam fotonya, nampak paman menyerahkan sebuah sampul padanya. Tentu saja, kejadian itu kemudian diketahui oleh polisi di sana, kata Jupe. Itu sudah dengan sendirinya. Gadis itu sangat terkejut ketika membuka sampul yang diterima, karena isinya bukan uang, melainkan lembaran kertas belaka. Gadis itu sangat ketakutan.
Kemudian ketika majikannya mengetahui perhiasannya lenyap dan langsung memanggil polisi, sambil terseduh-sedan gadis itu mengakui segala-galanya. Tapi saat itu pamanku sudah dalam perjalanan pulang kembali ke Rufino. Jadi ia tidak mendengar berita bahwa ia dituduh bersekongkol dengan pencuri. Lama sekali ia tetap tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Sedang menolos, ia berhasil meloloskan diri pada saat yang tepat dari Madrid dengan membawa cermin, foto paman dan gadis malang itu yang dibuatnya secara sembunyi-sembunyi, serta perhiasan yang dicuri. Begitu ia pergi, muncul berita-berita dalam surat kabar tentang dirinya, serta kejahatan yang dilakukan olehnya melalui cermin yang dikatakan ajaib itu. Jadi ia kembali ke Rufino, dan di sana langsung melakukan pemerasan terhadap paman Anda, kata Pete. Ia memang kembali ke Rufino, tapi mulanya ia belum melakukan apa-apa, kata Santora. Soalnya ia punya uang, yang diperolehnya sebagai hasil kejahatan di Spanyol. Ia menunggu. Ia menikah dengan Isabella, karena wanita malang itu anak satu-satunya dari seorang hartawan. Dan ia menunggu. Kemudian, 12 tahun yang lalu, ketika tiba saat pemilihan umum, ketika di negeri kami nyaris saja pecah revolusi, saat itulah ia beraksi. Pamanku dikiriminya satu kopi dari foto yang dibuatnya, disertai kopi berita-berita yang dimuat dalam harian-harian di Spanyol mengenai peristiwa itu. Pamanku pernah terlibat dalam kasus kejahatan dan itulah buktinya. Tidak peduli bahwa Paman Garcia tidak pernah tahu menahu tentang mengenai urusan itu. Tidak peduli kejadian itu sudah lama lewat. Kopi itu buktinya, yang bisa menghancurkan nama pamanku. Ia takkan bisa memenangkan pemilihan umum. Akhirnya pamanku tunduk. Diturutinya tuntutan bajingan itu, mula-mula dalam bentuk uang. Tapi dengan segera, itu saja sudah tidak lagi dianggap cukup. Manolos menuntut kekuasaan, dan ia diberi kekuasaan. Manolos memiliki rumah yang besar dan juga martabat. Tapi itu tidak banyak. Setiap tahun, pada hari pemilihan umum diadakan, pamanku setiap hari menerima satu kopi lagi dari foto itu, serta kopi artikel-artikel surat kabar lama yang membahayakan nama baiknya. Akhirnya, Manolos meninggal dunia. Dan kami, aku dan paman, kami berharap dengan begitu musibah akan berakhir. Kami mengira pemerasan takkan berlanjut lagi. Aku mendatangi Senora Manolos. Kasihan, ia kujumpai sedang menangis. Aku sebenarnya ingin minta izin padanya. Apakah aku boleh menggeledah rumahnya? Itu bukan pertanyaan yang gampang diajukan, karena Senora Isabella benar-benar wanita terhormat. Sebelum aku bisa mengambil keputusan tentang cara yang paling baik untuk mengajukan permintaan izin itu, ia menyampaikan keluhan padaku mengenai Juan Gomez ini. Kata Senora Isabella, cermin peninggalan almarhum suaminya dikirimkan olehnya pada seorang teman yang tinggal di Los Angeles. Lalu Gomez ketika mengetahui hal itu lantas marah sekali padanya. Gomez berteriak-teriak mencaci maki, menggoblok-goblokkan dirinya. Senora Isabella cemas sekali saat itu, takut kalau dipukul oleh Gomez. Saat itulah aku langsung tahu, negatif dari foto itu pasti disembunyikan dalam cermin itu. Satu-satunya orang pada siapa Manolos mungkin menceritakan rahasianya, hanya Gomez saja. Gomez pelayan bajingan. Lalu ketika sore itu juga Gomez berangkat dengan pesawat terbang ke Los Angeles. Saat itu aku merasa pasti bahwa dugaanku benar. Jadi Anda lantas menyusul kemari, lalu berusaha membeli cermin itu dari Mrs. Danley, kata Jupiter Jones menyimpulkan. Ketika upaya Anda itu berhasil, Anda lantas menceritakan kisah karangan Anda sendiri, bahwa Anda keturunan Ciavo. Lalu ketika siasat itu juga tidak berhasil, sementara paman Anda mendesak agar Anda cepat-cepat bertindak, Anda menyewa tenaga Baldini. Tukang sulap itu Anda suruh pura-pura menjadi hantu dalam cermin. Santoro menundukkan kepala. Aku sebenarnya malu, katanya. Aku tidak berniat menakut-nakuti wanita dan anak-anak. Tapi habis bagaimana? Aku sudah kehabisan akal. Setelah itu ruangan senyap sejenak. Terdengar bunyi derap langkah berat di luar, di depan gudang. Disusul bunyi pintu yang dibuka. Polisi datang, kata Pete. Ia hendak berdiri, membebaskan Gomez dari tindihan. Apa yang kita katakan pada polisi nanti, kata Santora. Mukanya pucat pasti. Mereka pasti akan memeriksa cermin itu. Hah, Gomez tertawa jelek. Ia menggeliat untuk melepaskan diri dari tindihan Pete dan Jeff, lalu cepat-cepat berdiri. Disambarnya potongan kayu yang sudah tidak dipegang lagi oleh Santora. Lalu sambil menggenggamnya, ia meloncat ke arah cermin. Aku harus mendapat bukti itu, katanya. Dan sesudah itu takkan ada lagi yang berani. Tiba-tiba ia terpaku pada posisi setengah merunduk. Sementara matanya menatap ke dalam cermin hantu yang memantulkan bayangan samar dari mukanya sendiri yang sedang menyeringai karena takut bercampur berang. Kayu yang pegangnya terlepas. Ia menjerit dengan suara mengerikan lalu lari. Tapi ia tersandung kakinya sendiri. Lalu jatuh ke dalam lubang yang ada di lantai. Terdengar bunyi ceburan di bawah. Detik berikutnya, napak sinar terang memasuki ruangan, disertai suara sejumlah orang berpakaian seragam. Sekali lagi terdengar jeritan seram yang tadi, datangnya dari arah air yang ada di bawah lantai gudang. Negatif itu, kata Santora dengan bisikan parau. Mana negatif foto itu? Jupiter melangkah ke balik cermin. Dengan jempol dan telunjuk dikelupasnya selembar label yang tertempel pada panel belakang.
Label itu diserahkannya pada senior Santora. Berikut suatu benda lain. Mikrofilm, kata pria itu dan suara lirih. Ya, tentu saja. Tidak mungkin barang lain. Mikrofilm, di balik salah satu label yang ditempelkan di panel belakang cermin. Di balik label yang paling baru. Senior Santora cepat-cepat mengucapkan terima kasih, lalu menyelipkan film berukuran sangat kecil beserta robekan label ke dalam kantungnya. Jeff Parkinson, seru salah seorang petugas kepolisian yang berpangkat sersan. Di antara kalian ada anak yang bernama Jeff Parkinson? Saya, kata Jeff. Dua orang polisi berdiri dekat lubang di lantai sambil mengulur tali. Dengan cepat Gomez sudah mereka hela keluar dari air. Penculik itu roboh ke lantai, lalu menangis terseduh-seduh. Sersan polisi memandang lelaki basah kuyup yang meringkuk itu dengan wajah masam, lalu menoleh ke arah Jeff. Dia itu orang yang menculikmu? Katanya. Betul, namanya Juan Gomez. Dan orang ini? Sersan itu menganggukkan kepala ke arah Santora. Ini Seno Santora, kata Jupe dengan singkat. Teman kami. Ia menolong kami. Kenapa orang ini? Seru salah seorang polisi. Ia membungkuk memperhatikan Gomez. Hantu itu, kata Gomez terbata-bata. Aku melihatnya dalam cermin. Cermin itu. Aku. Ada apa dengan cermin itu? Sersan polisi memandang cermin Cafu dengan perasaan heran. Cermin itu dulu milik seorang penyihir termasyur, kata Jupiter Jones. Kata orang, di dalamnya ada hantu. Penculik itu sangat takut kelihatannya ya. Mungkin karena ia merasa melihat hantu. Polisi itu mendengus. Ia tidak mau percaya. Orang bisa saja terkecoh khayalannya sendiri, kata Jupiter. Apalagi dalam keadaan remang-remang seperti di tempat ini. Ya, kalau itu bisa saja, kata petugas polisi itu. Anak-anak dan juga senior Santora memandang ke dalam cermin yang tersandar di gudang berdebu itu. Mencerminkan dinding-dinding, telanjang, serta sarang laba-laba. Cermin itu kelihatan biasa saja. Cermin kuno yang kebetulan jelek sekali bingkainya. Tapi walau begitu, anak-anak bergidik juga sedikit. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi ketika sersan polisi menyuruh mereka keluar. Mereka keluar dengan segera.